Selamat sore Pak Daniel, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami memilih studi case 3 yaitu catering untuk makanan sehat. Ini ada anggota kelompok 7, ada Meli, saya sendiri, Tania, dan Regina. Yang pertama ada profil perusahaan. Perusahaan kami bernama Dietary yang sudah berdiri sejak tahun 2020 dan ingin memasarkan produk menggunakan sosial media melalui berbagai konten. Kemudian ada IGS juga dan endorse. Selanjutnya, pemasaran digital Dietary. Rencananya kami ini menggunakan dua metode yang sama-sama memanfaatkan media sosial. Ada dua metode, yaitu pemasaran organik dan cara berbayar. Produk yang ingin kami tawarkan yaitu berupa catering menu makanan sehat yang praktis, yang dimana awalnya hanya berupa cemilan, kemudian berkembang menjadi makanan berat dan dessert. Kemudian ada analisis situasi sejarah produk. Dietary sudah pada tahun 2020, pada saat itu Indonesia sudah dilanda COVID. Maka dari itu kami ingin membuat catering makanan sehat, khususnya di Jakarta, agar masyarakatnya bisa memiliki kesehatan yang lebih baik lagi. Terus kami juga mengeluarkan produk pertama makanan ringan, yaitu menunya keripik kaca. Yang kedua mengeluarkan makanan berat, menunya ada carbonara shirataki dan sate taichan, dan membuat dua macam dessert, yaitu martabak dan cookies. Berikutnya ada analisis situasi evaluasi produk. Kami menawarkan produk berupa makanan sehat, di mana makanannya ada makanan ringan, berat, dan dessert, yang memiliki packaging simple, praktis, dan kokoh, sehingga menawarkan kepada pelanggan untuk mendapatkan kesehatan yang maksimal dan berat badan yang ideal, tetapi tetap bisa mengonsumsi makanan yang enak dan nikmat. Dan yang terakhir, menggunakan bahan baku yang kualitas, yang maksimal, sehingga hasil makanan yang sudah kami produksi itu memiliki kualitasnya yang baik. Dalam menjalankan proses bisnis dietary ini, terutama pada campaign yaitu diet sehat dengan menu kekinian ala millennials, yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Berikut adalah poin-poinnya, dan yang paling utama itu adalah Dietary sendiri menyediakan menu makanan sehat yang juga lezat dan praktis untuk ditawarkan ke konsumen dengan beragam menu yang variatif dan tentunya juga halal. Lalu untuk kelemahannya adalah keterbatasan modal dalam pengembangan usaha. Dengan keterbatasan modal ini, dari Dietary sendiri harus pintar untuk mengalokasikan dana serta membuat pemasaran digital yang menarik. Kemudian ada juga opportunity atau peluang. Peluangnya itu dapat menjangkau pasar Jakarta dengan cukup luas karena harga yang terjangkau. Dengan harga yang terjangkau dan juga promosi di media sosial ini, maka jangkauan pasar di wilayah Jakarta sendiri dapat sangat luas. Lalu untuk threat-nya atau ancamannya adalah menu yang ditawarkan kompetitor. Menu yang ditawarkan kompetitor berdasarkan analisis adalah sama-sama variasi, namun belum ada keunggulan yang utama, sehingga kita membuat menu kekinian. Nah, berikut adalah analisis kompetitornya. Berdasarkan peninjauan tentang kompetisi dalam sektor usaha yang sama, yaitu catering makanan sehat, terutama di daerah Jakarta, Dietary mendapatkan informasi bahwa sejumlah kompetitor memiliki hal berikut. Yang pertama, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu menu makanan sehat yang bervariatif. Nah, walaupun variasi menunya banyak, tapi belum ada keunggulan yang sangat menarik di kalangan masyarakat. Lalu yang kedua adalah pengalaman lebih di sektor ini karena berdiri lebih awal. Kompetitor yang sudah ada itu punya pengalaman lebih sehingga jumlah pelanggannya kuantitasnya itu cukup besar dan pasarnya luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pemasaran digital Dietary. Yang pertama, untuk tujuan akuisisi, di mana di sini untuk agar Dietary dapat memperoleh data-data konsumen untuk manfaat selanjutnya. Lalu,
Yang kedua, untuk tujuan retensi, di mana agar dietary ini dapat dijangkau oleh berbagai kalangan khususnya yang ingin mengubah pola makan sehat. Dan juga agar dietary dapat mempertahankan brand awareness-nya ini dan juga meningkatkan engagement-nya dengan berbagai cara. Next. Lalu selanjutnya terdapat tujuan jangka panjang, bahwa dietary berharap bahwa 5 tahun yang akan datang, dietary akan berkembang lebih baik lagi dan dapat tersebar di berbagai wilayah kota Jakarta, bahkan hingga Jabodetabek. Dan yang terakhir terdapat tujuan jangka pendek, di mana di sini dietary menjadi solusi masalah kesehatan, terutama untuk masyarakat yang ingin menurunkan berat badan dan juga menjaga kesehatan tubuhnya. Dan yang kedua di sini agar dietary sebagai bisnis catering dapat diterima oleh masyarakat luas dan dikenal, serta memiliki pelanggan yang tetap nantinya. Lalu selanjutnya, untuk pendekatan pemasaran digital dietary, di sini kami melakukan dengan 2 cara, yaitu organik dan berbayar. Untuk organik, di sini kami menggunakan digital public relation untuk penghubung untuk aktivitas endorsement dan juga collaboration brand. Lalu yang kedua ada content marketing. Di sini dietary kami mengunggah konten-konten yang relevan dengan makanan atau pola hidup sehat. Dan yang ketiga ada sosial media organik. Di sini dietary mengunggah foto, video, tulisan, dan lain-lain terkait dengan konten kesehatan. Dan yang terakhir ada customer relationship management, di mana di sini dietary memanfaatkan aplikasi WhatsApp untuk interaksi dengan konsumen, untuk memberikan informasi dan untuk pengumpulan data konsumen. Dan yang terakhir di sini ada pendekatan pemasaran digital berbayar. Di sini dietary menggunakan social media ads, yaitu berupa iklan pada sosial media Instagram yang muncul pada feed ataupun story. Lalu selanjutnya dalam pemasaran digital yang dilakukan oleh dietary sendiri, kita melakukan pemetaan pasar yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan segmentasi. Untuk gendernya kita menyasar untuk seluruh gender, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk usia 10 tahun hingga seterusnya. Jadi bisa sampai orang tua atau lansia dengan status yang belum menikah atau sudah menikah, lalu memiliki ketertarikan atau minat untuk menurunkan berat badan, serta memiliki pola hidup atau pola makan sehat, dan terutama berdomisili atau tinggal di daerah ibu kota Jakarta. Lalu selanjutnya adalah pemetaan pasar secara targeting. Dietary ini ditunjukkan untuk orang-orang yang ingin melakukan diet atau memulai pola makan yang sehat yang dapat dilakukan secara praktis. Lalu untuk positioningnya sendiri adalah memposisikan sebagai tempat catering makanan sehat dan diet praktis yang lezat, sehingga berani mengembalikan uang pada konsumen apabila makanan tidak enak dan tidak menurunkan berat badan. Jadi kita punya garansi untuk mengembalikan uang apabila hal-hal yang tadi disebutkan tidak tercapai. Untuk selanjutnya, strategi kreatif dietary, yaitu yang pertama di sini ada kampanye pemasaran digital. Kampanye kami bertemakan diet sehat dengan menu ala millennials, yaitu kami menyediakan makanan-makanan kekinian. Jadi untuk masyarakat di sana yang sedang diet tidak perlu ragu dan tetap bisa mencoba makanan-makanan kekinian dengan less guilty. Lalu yang selanjutnya di sini untuk tujuan pemasaran digitalnya, utamanya itu agar dietary dapat menyasar target pasar yang sesuai dan tepat, dan juga agar menarik konsumen agar tertarik dan mampir pada Instagram kami dan melakukan pembelian. Selanjutnya ada strategi kreatif bagian tim pemasaran digital. Di sini kami ada 3. Yang pertama yaitu social media handler, memiliki tugas utama untuk mengupload konten serta berinteraksi dengan konsumen dan melakukan evaluasi pada insight profile Instagram dietary. Yang kedua ada content director yang bertugas untuk merencanakan serta mengarahkan dalam melakukan pembuatan serta revisi konsep ide konten yang akan ditayangkan secara bentuk foto maupun video. Terus yang terakhir ada copywriting yang bertugas untuk membuat penulisan untuk seluruh konten pada Instagram dietary, baik berupa caption, deskripsi, maupun profile bio Instagram. Kemudian juga membuat penulisan pada konten foto atau video yang disesuaikan atas kerjasama dengan content creator. Selanjutnya ada tujuan media.
Output yang pertama itu memberikan konten yang menarik serta memberikan informasi tentang makanan sehat. Outcome-nya meningkatkan brand awareness terhadap makanan sehat, khususnya kepada catering makanan sehat dietary. Output yang kedua memberikan konten menu makanan dietary dengan deskripsi rasa yang menarik dan informasi kalori. Outcome-nya itu menarik orang untuk membeli sehingga dapat meningkatkan penjualan. Output yang ketiga memberikan konten yang interaktif kepada konsumen. Outcome-nya mempertahankan kesetiaan kepada pelanggan. Selanjutnya di sini strategi media dietary, di mana pada tahap awal dietary tentunya berskala regional, hanya daerah ibu kota Jakarta saja. Lalu untuk strategi medianya, dietary memilih Instagram untuk pemasaran digital yang dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Di sini dietary mengupload konten-konten berupa foto atau video untuk feeds maupun story untuk meningkatkan brand awareness. Serta berdasarkan pengamatan dilakukan oleh dietary, di mana di sini Instagram menjadi salah satu media utama untuk menunjukkan keberadaan dan kredibilitas brand. Dan di Instagram sini juga kami menampilkan menu makanan yang menarik secara visual agar dapat bersaing dengan kompetitornya. Lalu selanjutnya untuk frekuensi penayangannya, di sini pada Instagram dietary, konten akan ditayangkan minimal secara berkala minimal 3 kali setiap minggunya dalam periode 1 bulan Januari ini. Lalu untuk eksekusi, di sini dietary memulai dengan melakukan riset terkait pemasaran agar dapat menentukan pemanfaatan fitur apa saja yang dapat digunakan dan juga cara kerja dari medianya. Di sini dietary menggunakan Instagram, di mana selama kurang lebih 2 minggu dietary melakukan share konten di account-nya. Lalu di sini kami pun menggunakan cara pemasaran digital secara endorsement, di mana kami menggunakan selebgram yang bernama Lula Lava yang memiliki hobi berolahraga dan juga kuliner. Lalu setelah itu dietary melakukan proses kreatif berupa perencanaan konten yang terdiri dari pengambilan gambar, menu, persiapan color palette, dan lain-lain selama 2 minggu. Nah, berikut ini adalah contoh konten yang kita upload dalam Instagram dietary. Ini berupa feeds, ada tentang open batch dan juga visual menu kita. Lalu selanjutnya juga masih ada informasi tentang makanan ataupun info-info tentang kesehatan, terutama menurunkan berat badan. Lalu kita juga berinteraksi melalui konten berupa story, di mana kita repost informasi tentang open batch dan juga tentang menu sendiri. Dan juga kita ada interaksi secara polling dan juga menampilkan review dari endorsement yang telah dilakukan. Selanjutnya untuk rencana anggaran di sini sendiri, dietary memiliki budget 100 juta rupiah dan memiliki biaya tetap dan biaya variabel. Di mana biaya tetapnya ini kami memiliki sewa tempat produksi sebesar 50 juta untuk per tahunnya, lalu untuk Instagram Ads 1.240.000 per bulannya, lalu ada juga kami biaya tetap lainnya seperti perlengkapan dan gaji pegawai. Dan untuk biaya variabelnya di sini kami milih seperti packaging, bahan baku untuk per batch-nya. Kenapa kami masukkan ke biaya variabel? Karena biaya-biaya tersebut dilakukan untuk per periode tertentu, bukan untuk permanen. Lalu di sini ada biaya listrik dan juga untuk biaya influencer. Lalu selanjutnya adalah evaluasi dari periode pengukuran sendiri. Untuk mengukur keberhasilan campaign yang kita lakukan, dietary itu melakukan pengukuran keberhasilan aktivitas pemasarannya dalam jangka waktu per minggu. Jadi setiap minggu kita review dari insight Instagramnya ataupun dari jumlah order yang masuk melalui WhatsApp. Lalu terakhir adalah periode pemantauan menggunakan acuan KPI atau Key Performance Indicator yang digunakan dietary. Dapat dilihat untuk meningkatkan value dietary sendiri, kita melihat dari perkembangan wilayah jangkauan pasar melalui fitur insight.
terutama kita memfokuskan pada wilayah Jakarta. Lalu yang kedua adalah menaikkan engagement rate. Kita bisa lihat dari awareness visitor dengan memaksimalkan penggunaan hashtag pada setiap konten yang ditayangkan, dan juga interaksi dengan audiens mau DM ataupun kolom komentar pada postingan feeds dan polling pada IG Story. Lalu untuk objektif yang ketiga adalah peningkatan penjualan, di mana key performance-nya itu kita lihat dari 5 kuota awal setiap open batch terisi penuh, lalu juga kita memberikan diskon pada 5 orang pertama tersebut yang melakukan order saat open batch. Sekian presentasi dari Dietary. Terima kasih. Terima kasih, Pak.